Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Evirawan David dengan NIM C1C021185. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbisten atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu yang pertama ada ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tatbisten sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Yang kedua ada ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh perbuatan misalnya pengusaha melakukan impor barang. Yang kedua, contoh keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yang ketiga, contoh peristiwa misalnya mendapat hadiah undian. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang penagihan pajak. Menurut Muljohadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung wajib pajak tidak melunasi, baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang, menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak, yaitu yang pertama ada penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif merupakan keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif, di mana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya. Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, surat keputusan keberatan atau SKK keberatan, dan putusan banding oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. Yang kedua ada penagihan pajak aktif. Penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita. Dan dalam hal ini, seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak. Penagihan pajak dengan cara penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah apabila yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenisnya.
Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan, angsuran, atau penundaan pembayaran pajak. Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif. Hal ini karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak khususnya jurusita pajak untuk melakukan eksekusi langsung dalam penyitaan atau barang milik penanggungan pajak. Dan selanjutnya untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang-barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas hapusnya utang pajak. Ada beberapa hal yang bisa menghapus utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak tersebut. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajaknya. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari Direktorat Jenderal Pajak, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada dua macam kadaluarsa dalam hal utang pajak. Yang pertama ada kadaluarsa lemah atau penagihannya kadaluarsa, dan yang kedua adalah kadaluarsa kuat atau utangnya yang kadaluarsa. Yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus hutang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Selanjutnya ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir, sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.